Halo teman-teman semuanya, semoga tetap sehat ya. Selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini kita akan belajar tentang pengukuran tekanan darah. Berapa tekanan darah yang normal? Apa arti dari nilai tekanan darah? Suara apa yang didengar saat mengukur tekanan darah? Dan bagaimana prosedur mengukur tekanan darah? Akan kita bahas dalam video ini. Pengukuran tekanan darah adalah untuk melihat seberapa kuat jantung memompa darah hingga sampai ke seluruh tubuh. Tekanan darah menjadi salah satu indikator untuk penilaian sistem kardiovaskuler dan seberapa optimalnya kinerja jantung. Tekanan darah dinyatakan dalam milimeter heksagram atau milimeter air raksa atau yang disingkat dengan mmHg, yang terdiri dari tekanan darah atas atau sistolik dan tekanan darah bawah atau diastolik. Saat tekanan darah Anda menunjukkan angka 120/80, angka 120 berarti tekanan darah sistolik dan angka 80 berarti tekanan diastolik. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sistolik dan diastolik itu? Tekanan darah sistolik adalah ketika jantung berkontraksi untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui arteri. Kontraksi otot jantung tersebut kemudian akan menimbulkan tekanan pada arteri. Tekanan inilah yang disebut sebagai tekanan darah sistolik atau tekanan tertinggi yang dicapai otot jantung saat berkontraksi. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah ketika kontraksi otot jantung yang telah berakhir, maka otot jantung pun akan menjadi rileks. Hal ini mengakibatkan suplai darah ke aorta atau arteri besar dalam tubuh akan berhenti kira-kira 1/10 detik. Pemeriksaan tekanan darah saat ini sudah bisa dilakukan di mana saja, bahkan di rumah pun kita bisa melakukannya secara mandiri. Tapi perlu kita ingat bahwa dari hasil pemeriksaan tekanan darah hanya bisa dilakukan oleh dokter atau tenaga medis. Pemeriksaan tekanan darah dilakukan untuk memantau tekanan sirkulasi darah di dalam tubuh yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya pola hidup, aktivitas, dan faktor psikologis. Jadi, berapa sih tekanan darah normal itu? Nah, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mengklasifikasikan tekanan darah sebagai berikut. 1. Tekanan darah yang normal ada pada rentan 90/60 sampai 120/80. Tekanan darah normal ini perlu dijaga setiap harinya dengan menerapkan pola hidup sehat, menjaga makanan dan aktivitas dengan cara berolahraga yang teratur. Yang kedua adalah prahipertensi. Tekanan darah dapat mencapai angka prahipertensi bila melebihi 120/80 hingga 139/89 mmHg. Kondisi prahipertensi memiliki resiko tinggi terhadap kejadian penyakit kardiovaskuler atau stroke. Yang ketiga adalah hipertensi. Ketika tekanan darah mencapai angka 140/90 mmHg. Pada tekanan darah ini, dokter akan meresepkan beberapa obat antihipertensi untuk mengontrol tekanan darah, seperti ACE inhibitor, beta blocker, alpha blocker, dan golongan diuretik. Selain itu, penderita juga akan disarankan untuk menjalani pola hidup sehat. Seseorang yang mengidap hipertensi terkadang tidak menunjukkan gejala sampai muncul komplikasi yang membahayakan seperti stroke, diabetes, dan gangguan fungsi ginjal. Jadi, seberapa pentingkah seseorang melakukan pemeriksaan tekanan darah? Pemeriksaan tekanan darah secara rutin wajib dilakukan oleh setiap orang, tidak hanya bagi mereka yang memiliki riwayat hipertensi. Karena dengan begitu kita akan mengetahui status kesehatan kita, dan bila terjadi hipertensi, kita akan mudah saat berkonsultasi dengan dokter dan melakukan pemilihan obat yang tepat, sehingga efek samping dari setiap penggunaan obat dapat terpantau.
Jadi, jangan sembarangan mengkonsumsi obat antihipertensi tanpa melakukan pemeriksaan rutin dan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Karena efek samping yang ditimbulkan dari pengobatan yang tidak tepat akan lebih merugikan. Bagaimana cara melakukan pengukuran tekanan darah? Ada dua metode yang dapat digunakan. Metode yang pertama, metode langsung atau direct mode. Metode ini dengan memasukkan jarum atau kanula langsung ke dalam pembuluh darah dan disambungkan dengan manometer. Cara yang kedua adalah metode tidak langsung atau indirect method dengan menggunakan alat tambahan sphygmomanometer. Nah, alat-alat apa saja sih yang bisa digunakan untuk mengukur tekanan darah? Ada dua macam sphygmomanometer atau tensimeter. Yang pertama secara manual dan yang kedua secara otomatis. Tensimeter manual contohnya tensimeter air raksa, tensimeter aneroid, dan tensimeter yang otomatis contohnya tensimeter digital atau tensimeter yang terhubung langsung dengan monitor pasien. Tensimeter air raksa termasuk tensimeter yang konvensional. Kini sudah jarang digunakan karena sangat beresiko. Bila tensimeternya pecah dan air raksanya keluar dan mengenai tubuh, akan menimbulkan masalah-masalah kesehatan. Meskipun begitu, tensimeter air raksa punya tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan tensimeter jenis lainnya. Sistem kerjanya memerlukan dua alat. Selain tensimeter, kita juga perlu stetoskop untuk mendengarkan suara Korokov. Kedua, tensimeter aneroid. Tensimeter ini lebih aman digunakan dibandingkan dengan tensimeter air raksa. Tensimeter ini tidak menggunakan air raksa untuk melihat angkanya, tapi menggunakan jarum mekanik yang menunjuk pada angka-angka. Yang ketiga adalah tensimeter digital. Tensimeter ini akan menunjukkan angka-angka secara otomatis, jadi tidak perlu lagi alat tambahan seperti stetoskop untuk mengukur tekanan darah. Alat jenis ini sangat mudah digunakan bahkan oleh mereka yang non-medis. Pengoperasiannya pun sangat sederhana dengan hanya menekan tombol start dan stop. Angka tekanan darah langsung muncul. Dari segi harga, memang lebih mahal dibandingkan alat tensi air raksa atau tensi aneroid. Tapi, dari pemanfaatan dan penggunaannya yang lebih praktis, sekarang sudah banyak yang bisa menggunakannya. Tapi, alat ini perlu dikalibrasi secara berkala untuk memastikan akurasi saat pengukuran tekanan darah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian sphygmomanometer. Ini adalah contoh tensimeter jenis aneroid. Bagian yang ini disebut dengan manset tensi. Penggunaannya disesuaikan dengan lengan pasien. Bila pasien dewasa bisa menggunakan manset dengan diameter atau panjang mansetnya 22-32 cm dan ada berbagai macam ukurannya. Bagaimana cara melakukan pemeriksaan tekanan darah untuk hasil yang akurat? Yang pertama, setidaknya 30 menit sebelum pemeriksaan tekanan darah, usahakan untuk tidak makan dan minum kafein dan tidak boleh merokok. Kedua, sarankan pasien untuk buang air kecil terlebih dahulu, karena saluran kemih yang penuh dapat meningkatkan tekanan darah walaupun hanya sedikit. Ketiga, usahakan posisi pasien dalam kondisi nyaman. Duduk terlebih dahulu kurang lebih 5 menit sebelum dilakukan pemeriksaan. Keempat, atur posisi lengan sejajar atau setinggi dengan jantung. Letakkan tangan di meja atau kursi membentuk siku dan pastikan telapak tangan berada di posisi atas. Gulung lengan baju bagian atas agar manset langsung menyentuh pada kulit. Jika perlu, ulangi pemeriksaan setelah 3 atau 5 menit. Bunyi apa sih yang didengar oleh pemeriksa? Pengukuran tekanan darah secara manual yang memerlukan stetoskop akan memanfaatkan metode suara Korokov untuk menentukan tekanan sistolik dan diastolik. Bunyi Korokov terjadi akibat timbulnya aliran turbulen dalam arteri yang disebabkan oleh penekanan manset pada arteri tersebut. Bunyi Korokov menjelaskan ada 5 jenis suara dalam pemeriksaan tekanan darah, yaitu suara Korokov pertama adalah suara pertama kali didengar yang menunjukkan tekanan sistolik. Suara ini jelas terdengar dan berulang selama setidaknya 2 denyutan. Pada sistolik, tekanannya cukup besar, dinding nadi membuka dan darah melaluinya. Penutupan dinding nadi mengakibatkan terjadinya pencabangan keteraturan bunyi. Suara Korokov 2
adalah suara murmur yang terdengar antara tekanan sistolik dan diastolik dengan karakter bunyi yang mendesir. Terkadang, jika lipatan lengan dikosongkan dan dipelankan, keteraturan bunyi hilang untuk sementara. Hal ini terjadi ketika pembuluh darah di bawah lipatan lengan terlampau banyak dan sering menjadi tanda suatu hipertensi. Suara Korotkov 3 digambarkan sebagai suara yang keras dan jelas. Pada tahap ini, arus darah menekan dinding nadi. Suara Korotkov keempat merupakan suara yang menghentakkan kemudian meredam. Suara kelima dari Korotkov adalah suara diam sejalan dengan tekanan manset yang turun di bawah tekanan darah diastolik. Hilangnya suara dianggap sebagai tekanan darah diastolik dikurangi 2 mmHg setelah suara terakhir terdengar. Sekarang coba dengarkan dengan tenang bunyi Korotkov. Pemeriksaan tekanan darah. Tempat untuk mengukur tekanan darah seseorang adalah lengan atas atau pergelangan kaki. Pasang manset pada lengan atas dengan batas bawah manset 2-3 cm dari lipatan siku. Dan perhatikan posisi pipa manset yang akan menekan tepat di atas denyutan arteri di lipatan siku atau arteri brachialis. Letakkan stetoskop tepat di atas arteri brachialis. Rabalah arteri pada pergelangan tangan atau arteri radialis. Pompa manset hingga tekanan manset 30 mmHg setelah pulsasi arteri radialis tidak teraba. Buka katup manset dan tekanan manset dibiarkan menurun perlahan dengan kecepatan 2-3 mmHg per detik. Bila terdengar bunyi Korotkov pertama, ingatlah dan catatlah sebagai tekanan sistolik. Bunyi Korotkov kelima terdengar, dicatat sebagai tekanan diastolik. Kemudian lepaskan manset dan rapihkan alat. Dokumentasikan dalam catatan perkembangan pasien dan informasikan kepada pasien tentang nilai tekanan darahnya. Sampai di sini dulu ya pembahasan tentang pengukuran tekanan darah. Semoga bisa dipraktekkan masing-masing di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video belajar kali ini. Untuk sumber referensi dari materi yang disampaikan bisa dilihat di keterangan video ini. Dukung channel YouTube saya ya dengan cara subscribe, like, comment, and share agar lebih banyak video pembelajaran lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.